Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Tentunya berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Komisi 2 DPR RI yang meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan peraturan menteri terkait pengawasan dan juga pembinaan badan usaha milik daerah di seluruh Indonesia. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan peraturan menteri terkait pengawasan dan pembinaan badan usaha milik daerah atau BUMD di seluruh Indonesia. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kemendagri dan sejumlah gubernur di Indonesia. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai saat ini kinerja BUMD masih kurang optimal. Pasalnya, dari 1.541 BUMD yang ada, 70% diantaranya tidak beroperasi secara maksimal. Padahal setiap tahun, BUMD terus membebani APBD dengan permintaan tambahan modal. BUMD ini aset yang tidak kecil. Tadi kita lihat nilainya lebih dari 1.000 triliun nilai asetnya. Ekuitasnya hampir 300 triliun. Kalau kemudian kita menggunakan holding BUMD ke depan, BUMD tambang misalnya, ada di 4-5 provinsi di Indonesia bagus-bagus, kita grouping jadi holding, nanti di provinsi lain yang potensi tambangnya ada, tapi BUMD-nya belum bisa, dia bisa masuk di situ. Provinsinya bisa taruh saham dulu di situ. Sehingga kemudian kita bukan hanya mengandalkan PAD, tetapi kita juga bisa mendapatkan share dari BUMD kita untuk meningkatkan pendapatan kita. Dan yang paling penting, kita tidak ingin BUMD kita menjadi bagian dari beban APBD masing-masing. Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri berkomitmen untuk serius mengupayakan penguatan dan pengawasan BUMD di berbagai daerah. BUMD diharapkan dapat produktif menjadi sumber pendapatan daerah. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 9 DPR RI yang mendorong evaluasi sistem pengawasan dan juga pembinaan terhadap program pendidikan dokter spesialis. Mengingat banyaknya dokter spesialis yang melakukan pelanggaran etika hingga kekerasan seksual. Komisi 9 DPR RI mendorong evaluasi sistem pengawasan dan pembinaan terhadap dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Mengingat banyaknya dokter spesialis yang melakukan pelanggaran etika hingga kekerasan seksual. Menanggapi fenomena ini, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengatakan perlu ada evaluasi tata kelola pendidikan dokter PPDS. Menurutnya, perlu ada tes psikologi kejiwaan berkala 6 bulan sekali untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan dari oknum dokter. Akan dilakukan tes psikologi, tes kejiwaan kepada seluruh dokter per 6 bulan sekali, sama seperti yang dilakukan di luar negeri. Sehingga dokter-dokter yang mengalami tekanan gitu bisa kemudian dilakukan treatment ya agar mereka tidak stres ya. Dan kalau itu dilakukan, saya yakin tingkat bullying, tingkat pelecehan seksual dan tingkat stres dokter-dokter PPDS ini pasti akan berkurang jauh, bisa diminimalisir lah gitu ya. Maka kemudian Kementerian Kesehatan mengambil secara tegas, dan itu juga kami support, Komisi 9 memberikan supporting agar tata kelola pendidikan PPDS ini diperbaiki. Di sisi lain, Irma berharap seluruh rumah sakit dapat menjalankan rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk memberikan insentif bagi para dokter spesialis. Hal ini dipercaya dapat menurunkan tingkat stres dokter yang berpengaruh pada tindakan yang melanggar norma asusila. Rifki dan Slamet, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta perhutani menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem hutan, mengingat masih banyaknya kasus kebakaran hutan dan juga alih fungsi lahan yang memicu bencana alam di sejumlah daerah. Komisi 6 DPR RI meminta perhutani menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem hutan. Sebab hingga kini masih banyak terjadi kasus kebakaran hutan dan alih fungsi lahan yang memicu bencana alam di sejumlah daerah. Dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Perum Perhutani, anggota Komisi 6 DPR RI Iskandar menekankan,
Perhutani maupun Inhutani perlu lebih mengutamakan pengelolaan sumber daya hutan negara dibandingkan memanfaatkannya untuk kepentingan komersil. Menurutnya, perlu strategi dan konsep yang terukur dalam pelestarian kawasan hutan melalui program reboisasi menanam 1 juta pohon. Kita melihat, Pak, meskipun ini adalah di luar perhutani, tapi ini masih menyangkut Inhutani yang ada di luar Pulau Jawa dan Madura, yang itu ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya itu. Bahwa ada sudah dilaksanakan suatu penanaman reboisasi ataupun rehabilitasi, entah itu yang dinamakan itu kan revitalisasi, dalam untuk menanam 1 juta daripada pohon. Dan kita kendala di lapangan, Pak, khususnya di dapil saya, masih banyak kegagalan-kegagalan. Rehabilitasi ataupun reboisasi yang dilaksanakan, ini ditanamkan acap tahun kadangkala program tersebut, tapi tidak terjaga dengan baik. Mereka tidak tumbuh, sehingga ini akan menjadikan telantar. Sehingga terjadi kebakaran-kebakaran hutan yang sangat hebat, Pak. Lebih lanjut, roadmap jangka panjang yang digagas Perhutani dalam mencapai ekonomi berkelanjutan diharapkan dapat turut memberdayakan masyarakat lokal untuk menciptakan kawasan hutan produktif. Ajib dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Perbuatan pelecehan seksual oleh dokter yang marak belakangan ini menjadi tamparan keras bagi sistem kesehatan dan juga pendidikan profesi kedokteran di tanah air. Pemirsa, tentunya terkait hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI mendesak tenaga medis pelaku pelecehan seksual diberi sanksi tegas berupa pencopotan status dokter dan juga izin praktek. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat, Pak. Langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17 pemirsa, dan DPR RI di sini menilai selain sanksi etik, tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diproses ke jalur hukum, tentunya agar mendapatkan hukuman pidana. Dan aparat penegak hukum pemirsa harus cepat dan juga tegas memproses pelaku pelecehan seksual, termasuk tenaga medis, dan juga menjatuhkan hukuman berat sehingga memberikan efek jera bagi pelaku. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Tindakan pelecehan seksual lagi-lagi terjadi dan dilakukan oleh individu dengan gelar akademik yang tinggi. Publik dibuat geram dengan pelecehan seksual oleh tenaga medis berprofesi dokter. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi publik tentang keamanan dan perlindungan bagi pasien. Integritas dan etika belum tentu otomatis melekat bagi yang berpendidikan bergengsi. Komnas Perempuan mencatat, setidaknya ada 15 laporan pelecehan seksual di dunia medis sepanjang 2020 hingga 2024. Relasi kuasa antara tenaga medis dan pasien, minimnya pengawasan, dan ketidakdisiplinan etika tenaga medis dalam menjalankan profesi dinilai menjadi faktor terjadinya pelecehan seksual di dunia medis. Apalagi
tenaga medis memiliki akses langsung terhadap tubuh pasien. Perbuatan pelecehan seksual oleh dokter menjadi tamparan keras dan sangat mencoreng sistem kesehatan dan pendidikan profesi kedokteran di tanah air, serta akan menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di dalam negeri. Kementerian Kesehatan didesak mengevaluasi dan memperketat sistem seleksi dokter spesialis, di antaranya melakukan tes psikologi dan pengawasan etika profesi yang lebih ketat. Anggota Komisi 9 DPR RI menegaskan, tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diberikan sanksi tegas dengan mencopot status dokter dan izin prakteknya. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan juga harus tegas dan jangan ragu memberikan sanksi pada tenaga medis yang melakukan pelecehan seksual. Selain sanksi etik, tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diproses ke jalur hukum agar mendapatkan hukuman pidana juga. Di sisi lain, rumah sakit tidak bisa lepas dari tanggung jawab terhadap terjadinya pelecehan seksual oleh tenaga medis. Rumah sakit seharusnya menerapkan juga sistem pengawasan dan pemeriksaan internal yang ketat terhadap tenaga medis. Ini dikatakan sehingga kemudian menambah beban lagi bagi keluarga pasien. Jadi di sini harus ada regulasi kembali dari pemerintah, baik itu dari kesehatan, rumah sakit, dan juga pendidikan. Ya, mungkin tes psikologi juga dibutuhkan, tapi memang kalau kita bicara tes psikologi itu kan secara umum, kita tidak bicara ada satu kelainan gitu loh. Dokter yang melakukan pelecehan seksual harus diproses secara hukum karena ini pelanggaran hukum. Wewenangnya polisi, hakim, dan jaksa. Direktur rumah sakit di mana kejadian juga harus ikut bertanggung jawab. Karena dalam undang-undang itu setiap malpraktek seorang dokter di rumah sakit menjadi tanggung jawab renteng direktur rumah sakitnya. Maraknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu dari kalangan yang seharusnya menjadi pelindung tidak boleh dianggap sepele. Aparat penegak hukum harus cepat dan tegas memproses pelaku pelecehan seksual, termasuk tenaga medis, dan menjatuhkan hukuman berat sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi kalangan yang berprofesi sama dengan pelaku. Apalagi Indonesia sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dilahirkan untuk menegakkan hukum atas kekerasan seksual dan melindungi korban kekerasan seksual. Anggota Komisi 8 DPR RI mengajak para korban kekerasan seksual berani melaporkan dan menyuarakan pelecehan yang dialami kepada pihak yang berwenang. Yang berani speak up ya, menjadi ini diketahui oleh umum gitu loh. Mungkin banyak juga kasus yang mohon maaf selama ini terjadi tapi juga tidak terungkap gitu. Kita berpatokan pada situ. Jadi kalau ada apa-apa kita pun juga kan bisa melapor ya supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi seperti itu. Ini sangat memprihatinkan. Pemirsa, sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelayanan jemaah haji, di sini tim UAS Haji DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun sebelumnya, serta juga meningkatkan koordinasi antar lembaga penyelenggara haji, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan juga pihak terkait lainnya. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17.
masih ada penumpukan di gudang Bulog, bahkan itu didominasi oleh impor tahun lalu. Saya juga nggak tahu ini, kenapa alasan mereka waktu itu CBP dipenuhi untuk impor. Ini mestinya menjadi pembelajaran bagi pemerintah bagaimana dulu ada disposal sekitar 200.000 ton beras. Jadi kalau ditanya apa rekomendasinya, rekomendasi bagi kami segera keluarkan. Tapi Caranya? keluarnya dengan cara apa? Pikirin pemerintah agar ini uang rakyat segera termanfaatkan. Apa yang menyebabkan harga belum turun sementara kita sedang panen raya? Mafia pangan kita belum hilang dari kita. Apakah HPP yang sudah ditetapkan itu betul-betul diterima oleh petani seperti itu? Mau tidak mau kita akui bahwa sarana prasarana Bulog untuk melakukan penyerapan ini jauh dari memadai. Dukung dengan permodalan, pastikan dia dibeli dengan harga yang itu. Saya pikir petani kita akan berdaya. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17 pemirsa. Dan di sini Komisi 8 DPR RI berkomitmen kawal persiapan ibadah haji 2025 sebagai wujud tanggung jawab DPR RI dalam memastikan hak-hak jemaah haji Indonesia terpenuhi secara maksimal. Mulai dari aspek pelayanan, akomodasi, transportasi hingga hukum. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldia dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saya ini sudah berada di Gedung Nusantara 2 di DPR RI dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa DPR bersama pemerintah telah mengetok palu untuk biaya haji pada tahun ini sebesar 55 juta rupiah. Lantas bagaimana dari pengawasan atau kesiapan dari tim Was Haji DPR RI untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya yaitu Bapak Abdul Fikri Fakih dari fraksi PKS. Bapak, bagaimana Pak langkah-langkah yang akan diambil tim Was Haji Pak untuk memastikan bahwa semua aspek layanan, fasilitas termasuk pemondokan, dari transportasi, kesehatan jamaah memenuhi standar yang telah ditentukan? Iya, khusus untuk pengawasan haji, kita kan sudah datang ya ke sana. Kita sudah datang dari Jeddah ke Mekah, ke Madinah semuanya. Sudah kita datangi dan juga sudah ada Hajj Expo di Jeddah yang menunjukkan kesiapan semua provider layanan haji di Saudi untuk seluruh jamaah haji seluruh dunia sebetulnya. Nah ini problematikanya adalah nanti di dalam pelaksanaan. Jadi pelaksanaan haji kita tentu terbatas ya, Komisi 8 juga nggak tahu bisa berangkat semua atau tidak. Atau mungkin andaikan panja ya sangat terbatas ya, jumlahnya juga sangat terbatas, sementara banyak hal yang harus didorong baik penyelenggaraannya, sementara tetap harus ada fungsi pengawasan. Oleh karenanya Pak Pimpinan sudah datang ke Komisi 8, Pak Sufmi Dasko Ahmad, beliau akan support semua. Kemungkinan besar ketua tim wasnya adalah beliau, Pak Sufmi Dasko Ahmad. Dan karena keterbatasan personal begini, beliau juga meminta bantuan kepada personal yang ada di Saudi. Jadi ya relawan-relawan lah gitu, untuk supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena Pak Presiden pesannya jelas. Pak Presiden minta supaya anggaran ditekan, tetapi pelayanan tetap. Nah ini yang jangan sampai nanti terjadi misalnya catering, ini sekian menu untuk sarapan pagi, untuk makan siang, untuk malam. Tetapi masih ada video yang memunculkan bahwa hanya ada 2 item
Dan itu pun tidak layak, katanya hanya layak untuk kucing, katanya begitu. Kemudian ini tidak boleh ada lagi terjadi begini. Jadi nanti Pak Sufmi Dasko Ahmad sudah menyiapkan personal di sana, minta bantuan sama relawan-relawan di sana. Itu tidak boleh ada lagi terjadi begitu, tidak bisa main-main begitu. Kemudian juga pemondokan, juga seperti itu. Pemondokan, tidak ada tempat untuk koper, atau mungkin nanti di Armina, jadi ada orang yang sama sekali nggak dapat tenda, jadi berdesak-desakan seperti ini. Saya kira tidak boleh ada lagi terjadi seperti itu, karena nanti akan diawasi semua oleh kita, oleh Komisi 8 juga, oleh tim dan oleh relawan. Jadi baik pemondokan, kemudian catering, juga transportasi. Transportasi kan kemarin ada provider transportasi yang mobilnya itu baru-baru semua, tapi tidak digunakan, tidak dipilih oleh Indonesia. Sementara yang dipakai itu masih ada berita AC-nya mati, bisa dibayangkan ya waktu itu berapa derajat, sementara naik mobil AC-nya mati, luar biasa. Nah oleh karena ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau ada seperti ini maka sudah catatan besar buat kita, dan sekali lagi kita akan lagi terjadi seperti tahun 2024 kemarin ya, yang ada banyak catatan, bahkan tidak boleh main-main karena konon Pak Presiden juga ini menggandeng KPK, sehingga tidak ada kemudian setelah ada catatan kemudian bebas begitu, biasa saja. Kalau ada aspek yang sangat merugikan dan itu secara hukum memang menyalahi, tidak ada lain kecuali kemudian ditindaklanjuti oleh APH. Saya kira itu. Terkait komponen-komponen biaya haji kan sudah ditentukan, disetujui Pak. Lantas bagaimana dari DPR RI mengawasi kesesuaian dari apa yang akan dikeluarkan biaya-biaya tersebut? Ya, kita akan cross-check semua ke provider ya. Jadi kalau misalnya disepakati 15 real sekali makan, ya nanti harus ditunaikan sesuai dengan yang disepakati. Tidak boleh ada cerita lagi katanya konon provider aslinya itu hanya dibayar 10 real misalnya begitu, tidak boleh ada begitu. 15 real karena haknya 15 real, ya itu 15 real. Jadi itu yang akan kita awasi, kesesuaian antara kesepakatan dengan kenyataan. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, yaitu Bapak Abdul Fikri Fakih. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Pemirsa, kita kembali di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Rini dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit pada hari ini. Ini ada berbagai pembahasan, salah satunya menjadi sorotan utama dari Kru TV Parlemen yaitu di mana Puan soroti fenomena perempuan terjerat pinjol, dukungan akses finansial yang aman dan juga ramah. Ini di beberapa media pemirsa, ini disebutkan bahwa Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani prihatin atas peningkatan jumlah perempuan yang terjebak dalam praktik pinjaman online, khususnya perempuan kepala keluarga yang merupakan pilar utama ketahanan keluarga. Nah, disebutkan di beberapa media sebagaimana diketahui berdasarkan data lembaga bantuan hukum sejak 2018 hingga 2024 terdapat 1.208 korban pinjol yang notabene adalah perempuan pemirsa, dan fenomena ini harusnya segera diatasi serta penting adanya layanan finansial yang lebih aman dan ramah bagi perempuan, terutama bagi perempuan sebagai kepala keluarga yang menopang kehidupan keluarga. Disebutkan pula di beberapa pembahasan pemerintah dan lembaga terkait didesak untuk segera perketat regulasi terhadap industri pinjol ini serta mendorong penyediaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih wajar. Dan DPR RI pun berkomitmen pemirsa berikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan perempuan Indonesia agar perempuan tersebut berdaya dan berperan aktif dalam membangun keluarga juga bangsa tanpa dibebani hutang yang membelenggu. Ini kita melihat bagaimana nih pergerakan dari pemerintah untuk menyikapi permasalahan ini. Dan pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu pembahasan mengenai Juniko Siahaan kecam gerakan separatis di sidang PBB. Ini ada pembahasan di beberapa media yang hadir pada hari ini di mana anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan kecam gerakan kelompok Aceh Sumatera National Liberation Front dan juga West Papua Liberation Organization yang menyerukan Papua Maluku dan Aceh merdeka dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, terkait hal ini pemirsa, pemerintah diminta menjelaskan apakah turut memfasilitasi kehadiran pihak yang mengagungkan isu separatis ini di United Nations Parliament Forum on Indigenous Issues, dan juga pemerintah tidak bisa hanya menanggapi tindakan provokasi ini sebagai upaya untuk mencari sensasi, namun harus menyelidiki lebih lanjut lagi. Sebagaimana disebutkan, diketahui bahwa delegasi yang menyebarkan pesan separatis di Anfield ini disebut datang di bawah sebuah NGO atau organisasi non-pemerintah. Dan ini kita melihat apakah memang benar ini diinisiasi, apakah ini difasilitasi atau tidak, ini masih menunggu perkembangan ya pemirsa. Dan itulah tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan pembahasan Puan soroti fenomena perempuan terjerat pinjol, dukungan akses finansial yang aman dan juga ramah. Juga ini ada pembahasan Juniko Siahaan kecam gerakan separatis di sidang PBB. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rina Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.